Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Vandalan Movie. Kali ini kita mau review film yang baru aja keluar di tahun ini berjudul The Contractor. Film bergenre action drama ini akan menceritakan tentang seorang mantan tentara Amerika Serikat yang menjadi tentara bayaran. Dia menjadi tentara bayaran karena butuh uang karena dia baru saja dipecat dari Kesatuan Tentara Amerika Serikat. Dia butuh uang untuk keluarganya. Awalnya misinya adalah menghentikan seorang ilmuwan teroris yang sedang mengembangkan sebuah senjata virus untuk dijadikan wabah massal atau sebuah senjata biologis. Namun di dalam proses misinya dia malah dijebak oleh organisasinya sendiri. Nah, film-film pengkhianatan kayak gini seru pasti. Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama James. Dia adalah seorang tentara Amerika Serikat yang aktif dan sudah menjalankan banyak misi untuk negaranya. Dia memiliki istri yang sangat menyayanginya dan satu orang putra. Suatu hari James mendapat panggilan dari atasannya untuk disidang. Nah, di situ dia dipecat secara terhormat dari Kesatuan Tentara Amerika Serikat. Dia dipecat karena kondisinya. Lutut si James ini pernah tertembak saat perang dan sekarang dia jadi agak pincang. Ditambah lagi banyak obat-obatan yang dia konsumsi selama misinya. Karena hal itu dia tidak diperbolehkan lagi bertugas. Oh ya, sebagai informasi, James ini merupakan tentara medis di Angkatan Darat. Lanjut, karena hal itu mau tidak mau James akhirnya menerima nasibnya dipecat dari tentara. Setelah itu James pulang ke rumahnya dan melihat sudah bertumpuk surat tagihan utang di rumahnya. Dia sangat bingung harus bagaimana lagi, ditambah lagi dia sudah dipecat. Namun di sini istrinya tetap mensupport James agar dia tetap semangat. Singkat cerita, di suatu malam James mendapat kabar duka lagi. Ayahnya James baru saja meninggal dunia malam itu. Lalu James akhirnya datang besoknya ke pemakaman ayahnya untuk memberikan penghormatan terakhir. Nah, ternyata ayah James ini juga adalah seorang tentara ya. Ayahnya lah yang dulu menginginkan James untuk menjadi tentara juga. Di hari pemakaman ayahnya, James didatangi sahabatnya yang bernama Mike yang merupakan mantan tentara juga di kesatuan yang sama bersama dia dulu. Lalu Mike mengundang James untuk ikut bergabung makan malam bersama keluarganya. James menerima undangan itu dan ikut bersama Mike. Di situ terlihat Mike memiliki keluarga yang sangat harmonis. Mike memiliki dua anak. Ya, meski anak keduanya ini merupakan disabilitas, namun Mike sangat menyayanginya. Di malam harinya setelah makan malam, James curhat ke Mike persoalan dirinya sekarang, di mana dia adalah pengangguran dan butuh uang untuk keluarganya. Nah, kebetulan Mike ini juga adalah mantan tentara dan sekarang menjadi tentara bayaran. Tapi James tidak mau menjadi tentara bayaran jika pekerjaannya kotor. Namun Mike di sini meyakinkan James dia akan bekerja sama dengan dirinya menjadi tentara bayaran di sebuah organisasi yang resmi. Sebuah organisasi yang menjalankan misi rahasia untuk negara. Akhirnya James setuju dan berterima kasih ke Mike sudah membantunya mendapatkan pekerjaan. Keesokannya James diajak Mike ke sana. Di situ dia bertemu dengan pemimpin organisasi itu bernama Rusty. Lalu Rusty menjelaskan ke James bahwa mereka akan menjalankan sebuah misi rahasia dan James akan bekerja satu tim dengan Mike nantinya. Setelah dari situ Mike pun pulang ke rumah dan memberitahukan istrinya dia telah mendapatkan pekerjaan. Meski James tidak menjelaskan secara detail pekerjaannya, tapi istrinya sadar James akan mengerjakan sesuatu yang berbahaya ya karena dia kan tentara ya. Di situ awalnya istrinya sangat cemas dan khawatir, tapi James meyakinkan istrinya bahwa dia akan baik-baik saja. Dia di sana kerja untuk anak dan istrinya. Akhirnya istrinya pun setuju dengan keputusannya James. Singkat cerita, James pun memulai misinya. Dia berangkat ke Berlin. Dia di sana diutus memata-matai target mereka bernama Salim. Nah, si Salim ini adalah seorang ilmuwan keturunan Suriah yang diindikasi sedang melakukan penelitian rahasia. Informasi yang mereka dapat bahwa penelitian yang Salim kerjakan adalah sebuah senjata biologis semacam virus yang berbahaya yang dapat menyebabkan wabah massal. Benar-benar mirip dengan kontroversi COVID-19 yang ramai dibicarakan ya. James akan memata-matai Salim selama beberapa hari ke depan untuk melihat pergerakan Salim dan informasi yang lebih lagi. Akhirnya James pun berangkat dan memulai memantau Salim yang ada di Berlin. Beberapa hari kemudian James ditugaskan kembali ke markas mereka. Lalu di situ James dan Mike bersama dua orang rekannya menyusun rencana penyergapan Salim malam ini. Mereka akan menangkap Salim di tempat kerjanya. Singkat cerita mereka pun bergerak ke sana. Secara perlahan mereka menyergap security tempat itu dan menyandranya. Mereka pun lalu masuk ke dalam dan melihat Salim sedang sendiri bekerja di ruangannya. Salim kemudian ditangkap dan data-data penelitiannya juga diamankan. Nah, masalahnya mereka harus cepat karena polisi sebentar lagi akan menuju ke situ.
Setelah mengambil data-data di situ, mereka pun bergegas pergi dan James disuruh mengeksekusi Salim dengan cara menyuntik mati. Di saat akan disuntik mati, Salim mengatakan bahwa yang dilakukan James ini adalah salah. Dia adalah ilmuwan dan yang dia lakukan di sini untuk menyelamatkan ratusan ribu jiwa. Dia meminta James untuk melihat data dalam komputernya agar James tahu dia tidak berbohong. Namun James di sini menghiraukannya dan dia hanya melanjutkan misinya. Jadi dia menyuntik mati Salim di situ. Setelah dari situ mereka pun membakar ruangan itu dan pergi. Saat akan dijemput, sialnya polisi setempat sudah datang dan segera menyerang mereka. Akibat penyergapan itu, 2 orang dari rekan mereka tewas. Hanya Mike dan James yang tersisa. Tapi di sini Mike tertembak di bagian kakinya. Akhirnya James menggendong Mike dan berlari ke dalam hutan hingga masuk ke sungai. Mereka berdua menyelam ke dalam dan bersembunyi di dalam sebuah saluran air bawah tanah. Mike ternyata sudah kehabisan banyak darah dan mulai pasrah. Dia meminta James untuk melanjutkan misi mereka dan membawa laptop itu kembali ke markas mereka. Tapi solidaritas persahabatan James lebih tinggi. Dia tidak membiarkan kawannya ini tewas di sini. Lalu James memberikan transfusi darahnya ke Mike agar dia bisa bertahan. Karena dia seorang tentara medis, jadi dia bisa melakukan hal itu. Keesokan paginya terlihat Mike berhasil bertahan hidup dan cukup pulih. Namun karena banyaknya darah yang diberikan James padanya, sekarang si James yang jadi drop. Tambah lagi kakinya yang cedera juga semakin parah dan dia tidak bisa pergi sekarang. Akhirnya James menyuruh Mike pergi duluan membawa laptop ke markas dan dia akan menyusul Mike setelah membaik nanti. Jadi dengan berat hati Mike pergi dan menitip pesan kepadanya. Setelah nanti James agak pulih, dia harus segera ke sebuah hotel dan dia akan menyiapkan apapun yang dibutuhkan si James nanti di sana. Lalu Mike pun pergi dari situ. Beberapa jam kemudian James terbangun dari tidurnya dan mulai fit lagi. Dia kemudian keluar dari situ dan melihat ada sebuah truk di tengah hutan. Lalu dia menukar pakaian dari dalam situ. Kemudian James langsung pergi ke hotel yang disebutkan oleh Mike tadi. Akhirnya James bisa membersihkan badannya dan beristirahat. Namun sampai besok pagi Mike tidak juga memberikan kabar padanya. Karena tidak ada kabar dari Mike, jadi James berinisiatif menelpon Rusty dan menanyakan kabar Mike padanya. Rusty mengatakan bahwa Mike tidak selamat dan dia tidak pernah kembali. Lalu Rusty menanyakan di mana posisinya James sekarang agar dia bisa dijemput oleh anggotanya. James di sini mulai merasa ada yang aneh, namun dia mencoba untuk percaya dulu. Dia menentukan titik jemputnya di dekat jembatan. Sesampainya di situ, James menelpon Rusty lagi, namun di sini dia melihat ada kejanggalan. Kalau emang temannya Mike itu tidak selamat, bagaimana mungkin dia bisa mengatur penjemputan secepat ini sekarang? Dia menyadari dirinya dijebak, akhirnya dia mematikan teleponnya dan langsung pergi. Saat akan pergi, ternyata orang-orang suruhan Rusty sudah melihat James dan langsung menembakinya. James kemudian melompat ke bawah jembatan dan berusaha kabur. Di sini James berhasil menumbangkan beberapa dari mereka. Dia tersudutkan di sini. Lalu dia berhasil masuk ke dalam lorong di bawah jembatan itu, diikuti oleh 2 orang lagi. James langsung menghajar kedua orang itu dan berhasil menusuk salah satu dari mereka. Lalu dia memecahkan kelapa pria yang satunya lagi. Kemudian James pergi dari situ. Dia ternyata penasaran dengan apa sebenarnya maksud dari misinya ini. James kemudian pergi ke rumah keluarganya Salim tadi. Di situ dia menyandra istri Salim dan anaknya karena ingin mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh Amerika. Rahasia penelitian Salim disimpan di sebuah bank dan hanya istrinya sekarang yang bisa mengambilnya. Lalu istrinya Salim mau bekerja sama dan memberikan tabletnya Salim pada James. Kemudian James pergi dari situ. Di sini kondisi James mulai memburuk. Apalagi dari pertarungan di bawah jembatan tadi, dia mengalami banyak luka dan kekurangan darah. Lalu dia menghubungi seseorang dari telepon umum dan meminta bantuan. Orang itu adalah agen rahasia yang juga bertugas untuk menyelamatkan agen yang terluka. Lalu orang itu datang menjemput James yang sudah sekarat. James kemudian dibawa dan dirawat di rumahnya. Pria ini bernama Virgil. Dia adalah orang yang baik dan tidak ada niat buruk pada James. Setelah bangun, James melihat rekaman di tabletnya Salim yang diambil tadi. Nah, disitulah ketahuan propaganda yang dibuat oleh Amerika. Ternyata penelitian yang dibuat oleh Salim adalah sebuah vaksin untuk virus, dan bukanlah virus seperti yang mereka sebutkan tadi. Amerika atau penguasa-penguasa di balik sana ingin melepaskan virus itu nantinya. Si Salim tadi sudah mengetahuinya dan membuat segera vaksin itu sebelum terjadi. Benar-benar propaganda ya weh. Nah, kalau kalian mikir nggak, COVID-19 juga sekarang kayak gini. Ups,
Oke, nggak usah dibahas lah itu. Lanjut. Mengetahui hal itu, James benar-benar emosi dan merasa dijebak. Dia merasa bersalah telah membunuh Salim tadi. Setelah dari situ, Virgil mengajak James makan malam dulu sebelum pergi. Lalu di sini Virgil menceritakan bahwa dia juga adalah mantan tentara medis yang bekerja pada Rusty. Namun misinya hanya agen standby untuk memberikan penyelamatan medis bagi anggota yang terluka. Jadi dia tidak tahu soal apapun yang misi mereka jalankan. Setelah mengobrol lama, tiba-tiba Virgil ditembak di bagian kepala. James sangat terkejut di situ. Dia kemudian mengambil barangnya dan membuat jebakan dari tabung gas di rumah itu. Saat pemburu itu masuk, orang yang mengejar James meledak di dalam rumah itu. Setelah dari situ, James pun memutuskan untuk kembali ke Amerika dan menyelesaikan semua ini. Lalu dia singgah dulu ke rumah Mike untuk memberitahukan keluarganya si Mike bahwa Mike telah meninggal. Nggak disangka dia malah melihat Mike di rumahnya lagi santai-santai bersama keluarganya. James benar-benar nggak terima ditipu oleh sahabatnya yang paling dia percaya. Lalu James pun membuntuti Mike. Ternyata Mike sadar dibuntuti oleh James. Akhirnya di situ ketahuanlah ternyata Mike juga dijebak. Rusty mengatakan ke Mike bahwa James tidak selamat di malam itu. Jadi mereka berdua pun kena jebak rupanya. Di sini James bertanya apa dia tahu misi mereka sebenarnya. Tapi Mike juga baru tahu bahwa misi mereka ternyata adalah kebohongan. Di sini Mike juga tidak bisa disalahkan karena dia butuh sekali uang, apalagi anak keduanya disabilitas. Dia benar-benar butuh dana untuk merawat anaknya. James dan Mike dan juga keluarga mereka dalam bahaya jika Rusty tahu James ada di sini. Jadi mereka berdua tahu apa yang mereka harus lakukan sekarang. Mau tidak mau mereka akan membantai Rusty duluan sebelum mereka yang dibantai. Di malam harinya mereka berdua datang ke markas Rusty dan langsung menyerang. Beberapa anak buah Rusty tumbang tanpa perlawanan. Namun dari dalam Rusty menembaki mereka. James kemudian masuk dari belakang dan bertarung dengan pria berbadan besar. Di sisi lain Mike berusaha menembaki Rusty dari luar. Namun Rusty yang punya perlindungan dengan mudah menembaki Mike. Tapi di sini Mike juga berhasil menembak Rusty di bagian perut. Sebelum Rusty tumbang, dia menembak sekali lagi Mike yang di luar. Kembali ke James, dia berhasil menumbangkan anak buah terakhir dari Rusty. Kemudian James melihat Rusty sudah tumbang di sudut ruangan itu. Tanpa basa-basa lagi, James langsung menembak Rusty hingga tewas. Setelah dari situ, James membawa pulang Mike yang terluka parah. Di jalan, Mike meminta maaf pada James atas kesalahannya dan akhirnya Mike menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah semua berakhir, James pun pulang ke rumah dan menemui keluarganya. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru ya filmnya? Jadi emang film ini mengungkap sisi lain dari tentara bayaran lah ya. Namun konflik yang menarik saat James berhasil membongkar propaganda dari Amerika tadi. Ya udah, mudah-mudahan kalian bisa menikmati review film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.